Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C ya itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi Panglima nanti di sana, karena Panglima sebagai pengguna, ya karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya, latihannya bagaimana, kesiapan materialnya bagaimana, itu kita siapkan, itu lebih penting kalau menurut saya. Apa sih yang kemudian dipertahankan ego? Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak. Dengan segala hormat saya, Pak, saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Bu Kony bilang sikap Jenderal Dudung menampar muka Panglima. Ya, pengamat militer dan pertahanan Kony Rahakundini Bakri menanggapi absennya Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI yang dilaksanakan pada Senin 5 September itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kony mengatakan rapat kerja itu bersifat sangat penting dan seharusnya dihadiri seluruh kepala staf dari seluruh matra TNI termasuk Jenderal Dudung. Rapat dengan Komisi 1 bagi Kementerian Pertahanan, TNI dan juga Kepala Staf semua angkatan adalah hal yang bersifat primus inter pares atau pertama di antara yang setara, kata Kony kepada JPNN. Alasan Kasat tidak hadir karena inspeksi Kodam sangat tidak pantas dan ini bukan yang pertama loh. Berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi, kata Kony. Penulis buku Defending Indonesia itu menambahkan absensi Jenderal Dudung dalam rapat tersebut menunjukkan sikap arogan dan congkak. Oh ya, menampar muka dan menurunkan wibawa Panglima, memperkuat kesan adanya invisible rivalry atau disharmoni di antara Kasat versus Panglima, kata Kony. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menduga hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Kony Rahakundini menanggapi sikap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang memperkuat kesan disharmoni dengan Panglima TNI. Menurut dia, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Hal itu dikatakan Effendi saat mengikuti rapat kerja Komisi 1 dengan Menhan RI Prabowo Subianto dan pihak TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 5 September kemarin. Andika diketahui hadir dalam raker yang agendanya membahas anggaran pertahanan, sedangkan Dudung absen di kegiatan tersebut. Di mana ada Jenderal Andika, nggak akan ada Kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasat, kata Effendi saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin kemarin. Sebelumnya beredar isu dugaan hubungan tak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabar itu berawal dari rapat Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI di gedung DPR pada Senin kemarin. Sementara itu, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Profesor Muradi mengatakan ada 4 faktor yang dapat menyebabkan hubungan Panglima TNI dan Kasat bermasalah atau tidak harmonis. Alasan pertama soal politis ya. Saya kira problem Pak Dudung dengan Panglima ini ya saya menduga yang pertama mungkin alasan politis, kata Muradi. Alasan kedua menurut Muradi adalah soal ekonomi. Ketiga adalah alasan psikologis dan keempat adalah alasan personal. Dalam konteks hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, ia menduga lebih ke arah politis daripada psikologis ataupun personal. Karena kata Muradi, isu Andika yang akan diusung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setelah purna tugas cukup mengganggu psikologi sejumlah kepala staf angkatan di TNI termasuk Kasat. Oh iya, kan akan mengganggu juga sebenarnya psikologis dari kepala staf termasuk Pak Dudung. Yang kedua adalah kalau soal hubungan ini agak merenggang. Sebenarnya kalau kita lihat mundur pada Februari 2022, ada laporan dari komunitas atau masyarakat terkait dengan pencemaran agama dan sebagainya. Dan secara eksplisit kata Muradi, waktu itu Jenderal Andika mengatakan akan memprosesnya secara terbuka. Hal itu menurutnya menjadi permulaan adanya problem personal antara Andika dan juga Dudung. Jadi memang seolah-olah yang dilakukan Pak Dudung itu kan sifatnya personal. Padahal yang dilakukan oleh Pak Dudung itu adalah bagian dari upaya beliau untuk menegakkan NKRI, anti intoleran dan juga sebagainya. Dari 4 ini saya kira kalau kita melihat polanya, saya cenderung memilih pada alasan politis dan personal, ujarnya.